Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozanya Valvidi dari kelas 10 IPA 3. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tugas ekonomi yaitu BUMS. Baiklah, ada 4 poin. Pertama, pengertian BUMS. Kedua, bentuk-bentuk BUMS. Ketiga, kelebihan dan kekurangan BUMS. Dan keempat, tahapan untuk mendirikan BUMS. Baiklah, kita masuk ke poin pertama. Apa itu BUMS? BUMS adalah badan usaha milik swasta. Merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini mempunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Badan usaha swasta dibedakan menjadi badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha asing adalah suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Masuk ke poin yang kedua, yaitu bentuk-bentuk BUMS. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh suatu orang secara pribadi yang mempunyai pemilik perusahaan. 2. Firma atau FA. Firma FA adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta kelahiran. 3. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan 2 atau lebih oleh yang beberapa sekutu atau anggota yang menyerahkan modal dan sekutu yang lain menjalankan perusahaan. 4. Perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan dividen. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan BUMS. Berikut ini kebaikan atau kelemahan BUMS, yaitu pertama, kelebihan itu cepat dalam pengambilan keputusan karena pemilik modal juga kadang kala menjadi pengelola. Kedua, sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah. Ketiga, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB. Keempat, sebagai penyedia barang dan jasa. Kelima, cepat dalam mendapatkan modal karena dalam pengelola umumnya juga pemilik banyak menampung tenaga kerja. Masuk ke itu kekurangan. Terlalu mementingkan laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan. Sering mengalami kesulitan dalam mendapat pinjaman. Sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. Menimbulkan persaingan tidak sehat, mengalirnya devisa ke luar negeri. Masuk ke poin terakhir, yaitu tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. 1. Tahapan usaha dalam BUMS antara lain berikut, yaitu 1. Mempersiapkan sejumlah faktor antara lain barang dan jasa yang akan dijual, sistem pemasaran, penentuan harga, sistem pembelian oleh konsumen, kebutuhan tenaga kerja, organisasi badan usaha dan jenis badan usaha yang hendak dipilih. 2. Memperhatikan beberapa hal yang harus dimiliki seperti modal, daftar para pemegang saham, tujuan usaha dan jenis usaha. 3. Mempersiapkan dokumen perizinan antara lain surat izin tempat usaha yaitu atau SITU, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP,
nomor register perusahaan atau NRP, nomor rekening bank atau NRB, analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, surat izin lainnya yang berkaitan seperti izin penggunaan tanah dan izin mendirikan bangunan atau IMB. 4. Mengadakan rapat umum pemegang saham. 5. Membuat akte notaris berisi antara lain nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan. 6. Mengurus izin pendirian dengan didaftarkan di pengadilan negeri. 7. Mengurus pengesahan menjadi badan hukum berkaitan dengan jenis usaha yang dijalani. 8. Mendapatkan legalitas dari Kementerian Kehakiman dalam lembaran negara. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.